Oke, untuk pertandingan hari ini kembali lagi sob, gua akan membahas di pertandingan pertama, yakni di laga Indonesia Liga 1 mempertemukan antara Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta. Persib Bandung sendiri ini kalau gua melihat ya sob, di mana mereka melewati laga demi laga dengan sangat luar biasa. Ini dapat terlihat di mana kalau kita melihat ya, dalam 5 laga terakhir yang dilakoni oleh Persib Bandung dengan 3 kemenangan dan 2 hasil seri, ini tidak berbeda jauh dengan tim tamu Persija Jakarta yang mengalami juga 2 kemenangan dan 2 hasil seri. Sayangnya ada ternodai dengan 1 kekalahan. Tapi yang menjadi catatan di sini bahwa apabila Persija Jakarta memenangkan laga pada sore hari nanti, praktis mereka akan menempati peringkat pertama setelah PSM Makassar hanya bermain imbang 1-1 di laga kemarin malam. Kalau gue melihat sih pertandingan melawan Persib Bandung, Persija ini seringkali mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi melihat performance kedua belah tim yang sangatlah mencolok di beberapa pertandingan terakhir, prediksi gue pertandingan ini akan berjalan berimbang dengan menghasilkan skor seri 1-1. Berikutnya dari Liga 1 Indonesia, gue akan membahas di pertandingan berikutnya adalah di pertandingan EFL Cup memperhadapkan antara Nottingham Forest akan berhadapan dengan Wolverhampton. Nottingham Forest sendiri ini musim ini adalah sebagai status sebagai tim IPL, begitu pula dengan Wolverhampton, tapi kedua belah tim ini menunjukkan performance yang sangat mengecewakan. Keduanya berada di zona degradasi. Namun jika kita melihat dari 3 pertemuan terakhir, Wolverhampton sepertinya lebih diunggulkan dibandingkan Nottingham Forest. Tapi karena ini adalah quarter final EFL Cup, makanya prediksi gue tuan rumah sepertinya masih akan mampu memenangkan laga melawan Wolverhampton dengan Nottingham 1 dan Wolverhampton 0. Kita lanjut di quarter final yang lainnya adalah Southampton akan menjamu Manchester City. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit tentunya dan pastinya ya, karena Manchester City saja di perebutan IPL musim ini terus menancapkan permainan mereka. Yang terakhir mereka mengalahkan Chelsea dengan skor 0-1 di IPL. Kemudian di laga lanjutan FA Cup mereka mengalahkan Chelsea dengan skor 4-0. Kalau gue melihat melawan Southampton harusnya tidak ada alasan ya, apalagi permainan Southampton di musim ini di IPL sangatlah mengecewakan. Kalau melihat juga dari histori pertemuan bahwa Southampton ini tiap bertemu dengan Manchester City selalu kesulitan untuk meraih kemenangan, apalagi untuk meraih hasil seri. So prediksi gue kemenangan untuk Manchester City 0-2. Dari Inggris kita berlanjut di pertandingan Spain Super Cup yang akan memperhadapkan antara Real Madrid melawan Valencia. Sudah memasuki babak semifinal. Terlihat bahwa penurunan permainan Real Madrid ketika berhadapan dengan Valencia dengan Villarreal di Spain La Liga kemarin, sehingga mereka dikalahkan 2-1. Akhirnya mesti merelakan kasta tahta Spain La Liga sementara untuk Barcelona. Ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi mental mereka ketika berhadapan dengan Valencia. Tapi Real Madrid patut berbangga karena di 3 pertemuan terakhir melawan Valencia mereka selalu mampu memenangkan laga. Dan Valencia musim ini di 2 laga terakhir Spain La Liga mengalami kekalahan atas Villarreal dan juga yang terakhir Cadiz. So prediksi gue harusnya Real Madrid masih diunggulkan ya, dengan kemenangan 2-0 untuk kemenangan Real Madrid. Yang terakhir adalah di Coppa Italia per-8 final memperhadapkan AC Milan akan berhadapan dengan Torino. Rentetan hasil yang kurang baik di Serie A, di mana yang terakhir AC Milan hanya bermain imbang melawan AS Roma dan semakin menjauhkan torehan poin mereka dengan Napoli. Ini semakin menyulitkan, tapi kabar baiknya Torino juga musim ini tidaklah seperti Torino yang musim-musim sebelumnya. Permainan mereka sepertinya masih dengan kehilangan permainan intensitas mereka yang tinggi, apalagi setelah kehilangan penyerang mereka ke AS Roma tentu saja, seperti yang kita tahu Benelli ya. Ini
semakin menyulitkan mereka. Tapi Torino ini cukup mengejutkan, di mana 2 pertandingan terakhir mereka mampu menahan imbang AC Milan dan yang terakhir mengalahkan 2-1. Menurut gua AC Milan perlu berwaspada ya. Tapi karena ini bermain di kandang sendiri, harusnya AC Milan mampu menang ya dengan skor 3-1.